Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gimana teman-teman keadaannya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, gak kekurangan suatu apapun, dan mudah-mudahan digampang rezekinya, dipermudah segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, di pagi hari ini saya akan memperlihatkan sama teman-teman tanaman terong sibohai yang ini tanaman terong sibohai yang ditanam oleh tetangganya Kang Ujang, teman-teman. Soalnya waktu itu Kang Ujang itu nggak ada lagi tempat untuk menanam terong sibohai, makanya dikasihkanlah sebagian kepada tetangganya, teman-teman. Cuman sayang, seribu sayang, teman-teman, kalau di sini tetangganya itu emang bagus, teman-teman, bagus dari segi apapun itu bagus, teman-teman. Cuman sayang, seribu sayangnya itu ditanamnya itu asal-asalan, teman-teman, asal-asalan, nggak pakai jarak. Nggak pakai jarak. Nah, gimana keseruannya video kali ini tentang tanaman? Ikuti terus sampai selesai. Nah, ini teman-teman terongnya. Nah, ini beda jauh sama yang ditanam oleh Kang Ujang, teman-teman. Duluan Kang Ujang bedanya itu hampir 1 bulan, teman-teman, hampir 1 bulan. Soalnya Kang Ujang itu nggak ada tempat lagi untuk menanamnya, teman-teman, terlalu banyak, teman-teman, nggak disesuaikan dengan tempatnya waktu itu. Penyemaiannya, teman-teman. Cuman di sini itu bagus, teman-teman, saya itu lihat itu bagus, udah ada terongnya, udah ada buahnya itu, teman-teman. Udah ada terongnya, udah mulai keluar. Cuman sayang, seribu sayangnya itu tempatnya, teman-teman. Tempatnya itu jaraknya itu terlalu dekat sekali, teman-teman. Kang Ujang aja waktu di video yang lalu saya udah memperlihatkan sama teman-teman, itu jaraknya itu 60 cm, itu masih umpel-umpelan, teman-teman. Apalagi ini mungkin jaraknya kurang lebih itu 30 cm, teman-teman. Seharusnya ini satu-satu, teman-teman, satu-satu di sini di ujung, nah satu lagi di ujung, teman-teman. Jadi nggak terlalu dekat. Kalau mau di zigzag, teman-teman, di zigzag itu lebih bagus lagi, teman-teman. Di sini itu bagus dari segi buahnya, itu bagus, teman. Bagusan ini daripada yang punyanya Kang Ujang, teman-teman. Bagusan ini dari segi daunnya aja itu hijaunya, itu hijau pekat, teman-teman, hijau bagus, hijau segar. Dan itunya juga calon bakalan buahnya tuh, kembangnya itu banyak, teman-teman, banyak di setiap pohonnya. Kalau kamu punya Kang Ujang kan nggak terlalu banyak, teman-teman, soalnya itu cuma 1 kali penyemprotan, teman-teman, cuma 1 kali penyemprotan. Kalau di sini itu udah 3 kali penyemprotan, teman-teman. Cuma sayang, seribu sayangnya itu terlalu dekat, teman-teman, terlalu dekat tanamnya terlalu dekat. Padahal bagus sekali, teman-teman, ditanamnya di sini itu bagus sekali, soalnya ini tanah baru, nggak pernah tertanami sama palawija, teman-teman. Kebanyakan ini setiap itunya ditanami sama padi, teman-teman, sama padi. Sekarang dicobalah pakai tanaman palawija, alhamdulillah bagus, teman-teman. Kacangnya juga bagus, kacang panjangnya juga bagus, teman-teman, bagus sekali, teman-teman. Cuman asal-asalan tanamnya, teman-teman, asal-asalan, nggak pakai perhitungan, nggak pakai pemikiran yang matang, teman-teman. Nggak pemikiran yang matang, harusnya gimana itu udah saya kasih tahu, teman-teman. Jaraknya, contohnya itu yang punya Kang Ujang itu saya udah kasih tahu. Cuman ya namanya orang mungkin punya perhitungan, punya pendirian masing-masing, nggak apa-apalah, teman-teman. Yang penting bisa kepanen terongnya, teman-teman. Nah, di sini lebih bagus, teman-teman. Waktu itu Kang Ujang itu penyemaian itu terlalu banyak, teman-teman, sampai ribuan. Sedangkan yang bisa ditanam di tempatnya itu cuman 1.000 pun nggak ada, teman-teman. Berapa ratus, paling juga 600, teman-teman, 600. Kalau di sini, nah, di waktu itu dipintalah sama tetangganya, teman-teman. Katanya dipinta, Kang Ujang juga ya ngasih, teman-teman. Soalnya waktu itu kan nggak ada tempat lagi
Dan sayang kalau dibiarkan begitu saja kan, takutnya nggak bermanfaat gitu, mati malahan teman-teman. Cuman saya bagusnya agak herannya juga teman-teman, namanya terong itu kuat teman-teman, namanya terong itu kuat, padahal di tempat Kang Ujang itu waktu kecilnya ini itu udah apa namanya, tumbuhnya itu 40% lah teman-teman, 40%. Apa tumbuh enggak ya gitu, dikasih ya udah nggak apa-apa katanya, tumbuh juga kata tetangganya, tumbuh alhamdulillah, nggak tumbuh juga nggak apa-apa, daripada diginikan sayang. Ditanamlah waktu itu, ini umur 1 bulan teman-teman, 1 bulan itu udah bagus sekali teman-teman, udah bagus bisa berbuah kayak gini. Sedangkan yang punya Kang itu 1,5 bulan baru berbuah teman-teman. Nggak tahu kekurangan apanya, mungkin Kang Ujang itu terlalu sibuk sama tanaman yang lainnya waktu itu teman-teman. Soalnya waktu itu kan lagi ngurusin sawah untuk tanam padi teman-teman. Soalnya Kang Ujang itu nggak di satu tempat aja, banyak tempatnya itu teman-teman, banyak tempatnya itu nanam terong, nanam padi, nanam cabai, juga nanam timun teman-teman. Ya saya cuman sendirian Kang Ujang itu nggak keurus mungkin teman-teman, nggak keurus waktu itu juga, timunnya juga nggak keurus, terongnya juga ya setumbuhnya itu teman-teman, nggak diurus teman-teman, fokus dulu ke tanaman padi. Cuman sayang gitu teman-teman, emang kepanen, cuman sayangnya nggak maksimal teman-teman, nggak maksimal. Kalau maksimal kayak gini pengurusannya kan bagus teman-teman, cuma sayangnya ini jaraknya teman-teman terlalu dekat, satu pohon ke satu pohonnya itu terlalu dekat teman-teman. Coba kalau jaraknya lebih renggang lagi, kurang lebih lah, kalau maksimalnya itu 80 sampai 80 cm jaraknya itu, satu pohon ke pohon yang lainnya itu 80 jaraknya itu. Soalnya ini kan bercabangnya mengembang, banyak sekali cabangnya nantinya teman-teman. Nah itu disayangkannya teman-teman. Kalau dari segi buahnya normal teman-teman, dari segi buahnya normal, bagus bagus, dan juga bakal calon buahnya juga banyak. Dan dari segi daunnya juga bagus, nggak terserang penyakit hama, nggak terlalu banyak kayak punya Kang Ujang itu rusak teman-teman, ininya itu rusak lebih parah lagi, ini bolong-bolong kayak gininya itu lebih parah lagi. Nah kayak gini itu lebih parah lagi, habis semuanya. Kalau ini alhamdulillah masih bisa, kalau di sini bagus lah, kalau segini itu bagus teman-teman, kalau ukuran untuk pemula itu bagus. Soalnya tetangga yang itu pemula teman-teman, pemula nanamnya itu, makanya asal-asalan, nggak tahu kayak gimana. Nah kembali lagi teman-teman, maaf ada sedikit gangguan. Nah Kangnya itu kan pemula teman-teman, pemula untuk nanam tanaman palawija, itu tanaman apapun pemula, mungkin mencoba-coba, tapi ya alhamdulillah bagus teman-teman untuk pemula kalau segini teman-teman. Nah, yang keduanya teman-teman, kalau terlalu dekat kayak gini itu susah teman-teman untuk membersihkan tanaman, apa namanya, rumput liarnya itu susah teman-teman, menjangkaunya susah, lebih ribet teman-teman. Kalau jaraknya bagus kan, jaraknya ideal ya, gampang teman untuk membersihkan itunya, apa namanya, rumput liarnya, mau sampai ke sana teman-teman. Nah di sananya rencananya mau di kandang domba, ternak domba teman-teman, ternak domba. Ini terong buahnya teman-teman, yang punya sisa, yang punya Kang Ujang itu bagus teman-teman, sebenarnya bagus sekali untuk tanaman terong buahai. Saya cuma agak juga kaget juga, kok bisa bagus kayak gini gitu teman-teman. Sedangkan yang punya Kang Ujang aja saya segitu teman-teman. Sama jauh juga bisa dilihat di video yang lalu teman-teman, bisa dilihat itu keadaannya, nggak keurus. Soalnya Kang Ujang itu banyak pegangannya teman-teman, banyak kesana kemari, jadi mungkin nggak fokus ke satu tempat, nggak fokus ke satu tanaman teman-teman. Padahal kalau fokus ke satu tanaman dulu, atau dua tanaman, itu bisa lebih maksimal lagi kalau Kang Ujang itu. Soalnya Kang Ujang itu udah belasan
Kalau ke palawija sih baru 2 tahun kalau ke palawija. Kalau untuk tanaman padi itu udah lama teman-teman, udah lama, bisa dibilang adalah belasan tahun. Cuman ke palawija itu Kang Ujang itu baru teman-teman, apalagi nanam terong sibohai itu baru banget Kang Ujang itu. Biasanya itu kalau palawija itu si Kang Ujang itu nanam timun, nanam timun sama itu apa namanya, sama cabai teman-teman. Nah ini di sebelahnya itu ditanamin kacang panjang teman-teman. Kacang panjangnya juga bagus teman-teman tuh, lihat bagus kacang panjangnya, cuman belum kepanen kalau kacangnya. Kalau terongnya itu satu kali panen teman-teman, bisa lihat bagus teman-teman, beda sama yang punya Kang Ujang. Ini lebih segar lagi teman-teman, lebih segar lagi, hijaunya itu bagus sekali. Nah dan di sini juga di sebelahnya itu nanam apa namanya, bawang daun teman-teman, bawang daun. Nah, cuman ya gitu teman-teman, kalau yang nanamnya itu pemula baru, apalagi asal-asalan ya kayak gini teman-teman, nggak keurus, banyak tanaman rumput liarnya teman-teman, sangat disayangkan nggak keurus. Ya mungkin mengisi tanah kosong aja mungkin teman-teman, nggak, tadinya kan mau dibikin ternak domba teman-teman. Nah di sebelahnya sinilah ditanami palawija dulu katanya gitu teman-teman, cuma asal-asalan ya kayak gini teman-teman. Itunya apa namanya, gak bener-bener diurus, padahal bagus tanamannya teman-teman, bagus, segar-segar, hijau-hijau teman-teman. Buahnya juga bagus teman-teman, menurut saya itu bagus. Kalau untuk pemula itu bisa dibilang bagus lah teman-teman. Nah, apalagi kacangnya segar-segar teman-teman, banyak kacangnya. Ada juga kan teman-teman kacang yang alot teman-teman, yang alot. Kalau ini enggak teman-teman, ini enggak. Kalau bahasa Sundanya itu rangu, rangu teman-teman, kalau bahasa Sundanya rangu ya, renyah. Kalau ada juga kacang, nggak tahu jenis apa, saya belum paham. Kalau kacang ada juga yang alot teman-teman, yang alot ininya kalau di itu digigit itu alot teman, agak alot. Kalau ini enggak teman-teman. Nah segini luasnya mungkin teman-teman. Ya segitu saja teman-teman video yang saya dapat sampaikan pagi hari ini. Soalnya saya mau ada sedikit kerjaan, mau ngambil beberapa helai tanaman liar untuk campuran dedak untuk ayam teman-teman. Saya enggak, kalau ayam sih dicampur sama beberapa jenis daun tanaman liar. Kalau untuk ayam, untuk menjaga kondisi badannya teman-teman, biar nggak terserang penyakit teman-teman. Soalnya sekarang kan musim penghujan, dingin hawanya itu, jangankan untuk hewan, untuk manusia aja itu dingin sekali teman-teman kalau di daerah sini. Makanya saya akan mengambil beberapa helai daun tanaman liar untuk campuran dedak untuk ayam. Nah segitu saja teman-teman video yang saya dapat sampaikan kali ini. Mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, dan terima kasih teman-teman untuk orang yang selalu support channel saya, yang udah subscribe ya, selalu support, selalu mendukung. Terima kasih. Mudah-mudahan kebaikan teman-teman dibalas sama Tuhan Yang Maha Kuasa. Tanpa teman-teman di sini saya bukan apa-apa, saya bukan apa-apa tanpa teman-teman. Nah yang belum tahu silahkan subscribe dengan cara dukung saya dengan cara subscribe, komen, like, and share teman-teman ke teman-temannya, biar apa namanya, biar lebih berkembang lagi channel saya teman-teman. Nah, terima kasih. Segitu saja. Bila ada kata, ucapan, tingkah laku yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Di sini saya cuma memperlihatkan keadaan tanaman palawija atau tanaman apapun yang ada di desa ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mantap. Jaga kesehatan teman-teman. Sekarang musim flu teman-teman, musim flu.
Kalau di sini pemandangannya ya kalau udah ditanamin padi, aduh sangat indah sekali teman-teman. Apalagi ke sana, sana juga sama teman-teman. Nah disitulah tempat kandang ternak saya, di situ kambing dan ayam teman-teman. Sama teman saya di situ. Nah ke situ juga pesawahan teman-teman, tuh pesawahan ke sana juga. Nah di sini kebun warga dan di sini juga kebun. Nah saya akan ke situ teman-teman, ke situ mencari beberapa helai daun untuk ternak saya.